Tuhan, senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam ibadah minggu Jemaat GPIB Kelapa Gading. Kali ini kita kembali mendapat kebijakan dari majelis jemaat berdasarkan pertimbangan yang serius dan penting untuk melakukan semacam lockdown. Karena kita harus terus bersabar dan ikut mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Tapi sebagai orang percaya, marilah kita tetap bersyukur pada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita sebagai orang percaya itu baik adanya. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang kekuasaannya melampaui segala akal dan pengetahuan manusia. Kedahsyatan dan keagungan kuasa itulah yang membuat saudara dan saya, kita semua ada di sini sampai hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Pemazmur mencoba untuk mengungkapkan sebuah pujian kepada Tuhan. Dia mau katakan di bagian awal Mazmur ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa maksud pemazmur dengan kata ini? Saya melihat bahwa pemazmur ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi atau mengungkapkan kata-kata pujian kita bagi Tuhan dengan mulai dari diri sendiri. Sama seperti ada lagu atau pujian yang mengatakan, ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari keluargaku dan ku mulai dari lingkungan di mana aku hidup dan berkarya. Kata ini begitu penting bagi saya karena ketika pemazmur mengangkat puji-pujian ini, dia sedang berada pada sebuah konteks perdebatan, konteks di mana orang susah sekali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Roh dan kebenaran itu terus dicari dan ilmu pengetahuan terus melakukan debat untuk menerjemahkan apa hakikat dari Allah yang berkuasa itu dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Mazmur 104 ini, kita melihat bagaimana pemazmur mau mengungkapkan, mau mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang melampaui segala pemikiran kita. Dia Allah yang mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Dia Allah yang sangat dahsyat, melampaui segala ciptaannya. Kalau kita melihat program-program televisi seperti beberapa program televisi yang menggambarkan betapa proses penciptaan, proses dan sejarah penciptaan universe ini terjadi. Saudaraku, kita melihat betapa kecilnya manusia di hadapan semesta ciptaan Allah yang luar biasa. Manusia hanyalah setitik debu. Manusia ibarat pasir di antara semesta Allah yang luar biasa, semesta ciptaan Allah yang luar biasa ini. Universe ini begitu besar, begitu rapi didandani oleh Allah.
Dan bumi, tempat kita hidup sekarang di antara planet-planet dan benda-benda langit yang lain, itu ditata, diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sendiri, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai-bagai upaya atau berbagai-bagai serangan dari luar. Saudaraku yang terkasih, bumi ini dilapisi dengan atmosfer, sehingga meteor-meteor yang jatuh ke dalam bumi itu sudah difilter, sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga dia tidak menghancurkan ekosistem yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana Allah memelihara, Allah menciptakan, dia men-set up, dia membuat itu semua tersistem secara baik sehingga antara planet yang satu dan planet yang lain atau benda-benda alam di luar angkasa tidak terjadi saling tabrakan. Coba saudara bayangkan kalau terjadi tabrakan antara Mars dengan bumi. Coba saudara bayangkan kalau terjadi tabrakan antara bumi dengan bulan. Dan bagaimana kalau terjadi tabrakan antara Merkurius dan Venus, Pluto, dan lain-lain. Kita tidak bisa membayangkan itu semua, dan semua sistem tata surya itu diatur sedemikian rupa oleh Allah sendiri. Karena itu pemazmur mengungkapkan di bagian ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Apapun keadaan saudara dan saya. Orang sering bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada penderitaan? Maka ilmu pengetahuan mulai mencari dan mengeksplorasi, menemukan jawaban tentang kenapa penderitaan itu ada. Debat tentang kenapa penderitaan itu ada. Kalau Allah itu Maha Kuasa, kalau Allah itu Maha Pencipta, kenapa Dia membiarkan semua itu terjadi? Debat itu sampai sekarang belum berhenti. Saudaraku, kita tidak bisa masuk pada logika dan perdebatan seperti itu. Kita hanya tahu satu hal, bahwa Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah yang sangat dahsyat, yang mengatur segala sesuatu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, dengan jelas di sana dikatakan kepada kita sebuah mandat pemeliharaan alam. Itu Allah berikan kepada manusia. Beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Peliharalah alam semesta. Maka ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini, dari perspektif atau sudut pandang iman mestinya kita bertanya, apakah sebagai manusia kita sudah melakukan atau menjalankan mandat pemeliharaan alam yang Allah berikan kepada kita dengan baik dan bertanggung jawab atau tidak? Ini pertanyaan penting ketimbang kita bertanya, kalau Allah Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan penderitaan? Mengapa ada coronavirus? Mengapa ada muntaber? Mengapa ada berbagai jenis virus yang lain yang bermutasi dan semakin menggila, mengganas? Kita mestinya bertanya kepada diri kita sebagai manusia ciptaan Allah sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab memelihara alam ini, alam ciptaan Tuhan ini? Kita bertanggung jawab untuk melakukan mulai dari diri sendiri, dari perkara-perkara yang kecil. Karena itu pemazmur katakan, kalau kita tidak memuji dan memuliakan Allah, kalau kita tidak melakukan mandat pemeliharaan alam ciptaan Allah ini, mulai dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah memuji Allah sedikit pun dalam kehidupan iman kita. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memandang bahwa kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, segala perkara,
segala permasalahan, coronavirus, berbagai bentuk bakteri, penyakit, dan lain-lain. Vaksinasi yang tersedia, semua itu bukan Allah tidak tahu. Allah sangat tahu, tetapi Dia adalah Allah yang ada di dalam misterinya, yang harus kita cari. Cara kita mencarinya sederhana saja. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, memuji dan memuliakan Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, dan bagaimana kita membiarkan, kita mengerjakan pekerjaan kita, dan bagaimana kita mengerjakan, dan bagaimana kita menantikan Allah bekerja, bertindak dalam kemahakuasaannya, dalam keagungannya, untuk memberkati saudara dan saya, untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur apapun masalah kita. Kita tetap mengucap syukur kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dengan begitu kita akan menjalani sebuah kehidupan dengan ungkapan syukur, dan segala masalah, sakit penyakit, kita percaya Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar bagi kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah kehidupan yang tidak pernah merancangkan kehancuran bagi ciptaannya. Dia mengasihi saudara, makanya Allah memberikan inkarnasi Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, supaya dunia ini diselamatkan. Marilah kita sama-sama sebagai orang percaya membangun komitmen memuji Allah mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan di mana Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menyaksikan tentang keagungan, kemuliaan Allah dalam hidup beriman setiap hari. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang indah. Di saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam setiap apapun masalah kami. Situasi boleh berubah, tetapi iman kami kepada Tuhan tetap teguh untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh menyaksikan keagungan kemuliaan Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Bapa, karena itu kami mohon berkat-Mu untuk semua kehidupan kami di tengah bangsa dan negara ini, untuk upaya-upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Untuk semua upaya-upaya termasuk vaksinasi yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah, biarlah sebagai gereja kami dapat mendukung program itu, supaya terbangunnya herd immunity atau kekebalan kelompok, dan dengan sendirinya kami dapat mendukung upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Kami berdoa untuk mereka yang ada di barisan terdepan bagi pelayanan kesehatan. Mereka juga rentan terhadap serangan virus. Tuhan mau protek hidup mereka, Tuhan mau memberkati mereka, supaya mereka terjaga dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan dan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sinode-sinode gereja yang ikut di dalam persekutuan ini. Pelayanan-pelayanan di pelosok dan di berbagai tempat, para hamba-hamba Tuhan. Dan secara khusus untuk sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan lebih khusus lagi untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Kelapa Gading. Tuhan mau memberkati setiap upaya-upaya pelayanan, program-program yang sudah dilakukan. Dan kalau hari ini kami masih harus melakukan ibadah dari tempat masing-masing, tidak akan pernah mengurangi iman kami, spiritualitas kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah kehidupan yang senantiasa memelihara dan memberkati semua jemaat dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit biarlah disembuhkan, yang
bersuka cita karena bertambah setahun usia dalam kehidupan mereka maupun kehidupan perkawinan mereka. Tuhan berkati. Yang sakit karena penularan COVID, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kepada kami semua hati yang gembira, supaya kami dapat mengatasi atau melampaui segala keadaan kami dengan tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami datang dalam ungkapan syukur ini, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Roh-Mu senantiasa menuntun setiap langkah jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan bersama di tengah-tengah persekutuan GPB Kelapa Gading. Semua program-program penata layanan jemaat Tuhan mau memberkati. Tolong kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.